Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arif Pasdim dari SI4202 dengan NIM 1202184108. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 9, yaitu pemodelan keadaan objek menggunakan diagram mesin state. Yang selanjutnya ada objektif. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama status objek model dan yang kedua jelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML state. Ini adalah contoh dari peta prosesnya. Selanjutnya memperkenalkan status objek. Status adalah yang pertama 1A, yaitu mode atau kondisi sedang. Ada 2 cara berpikir tentang status objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Dan yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Nah, pada modul ini akan dipertimbangkan definisi yang kedua. Nah, selanjutnya mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin state. Contohnya pada gambar ini bisa dilihat. Selanjutnya adalah transisi status. Transisi status mewakili perubahan status runtime, contohnya seperti di gambar. Dan kemudian ada struktur internal node. Ada beberapa deskripsi, yaitu entry yang artinya peristiwa menentukan tindakan saat masuk ke state, lalu ada exit, peristiwa menentukan tindakan saat keluar dari state, ada do, peristiwa yang menentukan tindakan yang sedang berlanjut, dan Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya ini adalah contoh dari diagram mesin HVAC state lengkap, contoh yang lengkap. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Dan selanjutnya, membuat diagram mesin state untuk objek kompleks ini adalah tahap-tahapnya. Yang pertama itu gambarkan kondisi awal dan akhir untuk sebuah objek. Lalu gambarkan status sisa objek. Yang ketiga, menentukan urutan parsial atau kondisi stabil selama masa pakai objek. Selanjutnya, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisinya jika ada. Dan yang terakhir, menentukan tindakan dalam suatu state itu jika ada. Nah, ini adalah langkah pertama, dimulai dengan kondisi awal dan akhir, ditandai dengan start dan end. Lalu selanjutnya tentukan status objek stabil, ada use case-nya. Lalu yang ketiga, tentukan pemesanan sebagai keadaan. Lalu selanjutnya tentukan transisi event dan aksi. Dan langkah yang kelima yaitu tentukan tindakan dalam suatu keadaan. Nah, selanjutnya ada after trigger event, yang berarti event yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event ini. Untuk melancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after. Dan event ini sering digunakan untuk timeout. Nah, selanjutnya ada transisi mandiri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Contohnya ada pada gambar. Selanjutnya ada persimpangan. Dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penyangga, dan tindakan. Contohnya menunjukkan urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Bisa dilihat di gambar. Dan selanjutnya ini adalah contoh persimpangan. Ada 2 contoh. Yang di kiri adalah contoh susunan tanpa menggunakan persimpangan. Dan yang pada bagian sebelah kanan adalah contoh ekuivalen menggunakan persimpangan. Dan selanjutnya ada pilihan. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmentasi sebelumnya dieksekusi.
Contohnya ada pada gambar menunjukkan urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi penjagaan, dan tindakan. Bisa dilihat contohnya. Dan ini adalah contoh pilihan, ada dua, ini terbagi jadi dua gambar. Yang kiri adalah contoh susunan menggunakan persimpangan, dan yang kanan adalah contoh susunan ekuivalen menggunakan pilihan. Dan yang terakhir adalah ringkasan. Suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram mesin state menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi suatu objek. Sekian presentasi dari saya. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu apa langkah-langkah untuk membuat diagram mesin state ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.